Industri 4.0 dan Society 5.0. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 merupakan revolusi industri keempat yang saat ini sedang berlangsung dengan munculnya cara kita menggunakan teknologi untuk bekerja menjadi lebih efisien. Keterampilan dan kemampuan menjadi sangat penting di dunia digital, seperti cara kita menganalisa sebuah data, cara kita melakukan pemrograman, dan cara kita menggunakan internet menjadi hal dasar yang perlu kita kuasai saat ini. Lalu sebenarnya hal tersebut didasarkan dengan tujuan Industri 4.0 yang ingin membangun Internet of Things, di mana nantinya segala macam informasi dapat terhubung satu sama lain dengan tujuan nantinya kita dapat mengakses informasi tersebut bahkan di ponsel genggam sekalipun. Lalu ada artificial intelligence, di mana ini merupakan sebuah kecerdasan buatan yang membantu kita untuk mengolah sebuah data menjadi data yang cukup matang dengan lebih cepat dan lebih efisien. Lalu ada big data atau data dengan sekumpulan data yang sangat besar. Ini nantinya akan menjadi data mentah yang bisa kita olah baik menggunakan kecerdasan manusia ataupun kecerdasan buatan. Lalu ada fitur robotik. Jadi fitur robotik sendiri ini sudah diterapkan pada manufaktur atau industri pabrik. Biasanya untuk membangun kendaraan itu sudah digunakan semi robotik. Lalu untuk industri 4.0 di Indonesia sudah ada 3 macam kebijakan e-smart untuk usaha mikro atau IKM dengan tujuan memudahkan pelaku usaha mempromosikan produk di platform digital. Yang kedua, pembayaran non-tunai atau dompet digital yang semakin marak digunakan di Indonesia, membuat pelaku usaha dapat dengan mudah menjangkau user yang menggunakan cashless, seperti penggunaan QRIS. Lalu yang ketiga ada pembelajaran jarak jauh yang saat ini menjadi tren. Lebih dengan adanya hal tersebut, karyawan seperti saya ini menjadi lebih mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Lalu apa itu Society 5.0? Society 5.0 dapat dikatakan sebagai sebuah gagasan atau cara berpikir setiap orang terhadap tren dan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemikiran terhadap tatanan dunia baru ini lahir karena adanya batasan terhadap kemampuan manusia dalam mencari hal-hal penting dari deras arusnya informasi. Tujuan Society 5.0 ini lebih ke pembaruan individu, di mana cara seseorang nantinya berpikir, lalu pembaharuan perusahaan di mana nantinya tataan perusahaan menjadi lebih baik lagi, dan yang terakhir penyelesaian permasalahan sosial. Jadi untuk contoh Society 5.0 ini adalah mengintegrasikan robot dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi kebutuhan terhadap buruh. Yang kedua, penyediaan bahan pangan berdasarkan data konsumen seperti preferensi dan alergi. Lalu ada mobilitas yang lebih halus dengan adanya sistem integrasi transportasi publik, layanan berbagi kendaraan, dan lain sebagainya. Ini kalau di Jakarta mungkin kita sering lihat ini penerapan Jaklingko yang saat ini menjadikan setiap transportasi dapat terhubung satu sama lain. Sebenarnya perbedaan industri 4.0 dan Society 5.0 ini lebih ke objektif dan subjektif. Jadi industri 4.0 ini lebih ke teknologi yang saat ini kita gunakan, di mana cara kita lebih ke teknologi apa yang kita gunakan seperti artificial intelligence, IoT, dan lain sebagainya. Tetapi untuk society ini lebih ke cara kita nantinya berpikir untuk menggunakan teknologi tersebut. Karena Society 5.0 ini awalnya dibentuk karena dengan landasan tujuan agar pemikiran manusia lebih maju untuk dapat menggunakan industri 4.0 ini. Kurang lebih demikian penjelasan terkait industri 4.0 dan Society 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.